Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak, Insya Allah. Setelah sekian lama kita tidak bertemu dikarenakan Corona ataupun pandemi Corona, mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu dan mudah-mudahan proses pembelajaran kita kembali normal seperti biasa. Di sini Bapak mengajar kembali di kelas 11 yaitu mata pelajaran produktif. Kelas kita sebutannya kelas Uwais Al-Qarni. Sebelum kalian masuk belajar, ini motivasi dari Bapak. Jadilah orang yang beradab, berakhlakul karimah, yang baik. Kalau jadi orang yang berilmu, iblis pun termasuk orang yang berilmu, tapi dia tidak beradab dan tidak berakhlak baik, sehingga dia diturunkan oleh Allah ke dunia karena keangkuhan dan kesombongannya. Baik, untuk materi, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk yang muslim silahkan berdoa, kemudian dilanjutkan dengan membaca Asmaul Husna dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Secara mandiri dan penuh tanggung jawab. Terima kasih atas kepercayaannya, Tuhan Maha Tahu. Baik, untuk materi kita kali ini, sebelumnya Bapak ingin mengingatkan kepada kalian materi kita di kelas 10 dan mengingatkan kalian kembali supaya pemikiran kalian juga sudah mulai refresh ataupun segar supaya ingat materi-materi yang dulu. Gambar ini merupakan siklus akuntansi perusahaan jasa yang sudah kita pelajari di kelas 10. Dimulai dari di sini ada neraca saldo awal periode, kemudian turun ke sini ada bukti transaksi. Bukti transaksi ini bisa berbentuk faktur, bisa berbentuk nota, bisa juga berbentuk kwitansi, bisa juga berbentuk bond atau juga faktur dan lain-lain. Ini sudah Bapak jelaskan di pertemuan kita kemarin. Kemudian selanjutnya bukti-bukti tersebut masuk ke jurnal transaksi, yaitu di sini adalah jurnal umum. Setelah proses jurnal, kemudian kita melaksanakan proses posting ke buku besar. Fokus ke buku besar saja dulu. Kemudian setelah itu di sini kita membuat siklusnya neraca saldo. Kemudian setelah neraca saldo, di sini ada dua tahapan. Yang pertama adalah tahap jurnal penyesuaian, yang mana jurnal ini untuk menyesuaikan beberapa akun yang masih perlu disesuaikan. Setelah itu baru kita masuk ke worksheet ataupun neraca lajur. Nah, setelah neraca lajur, di situ ada proses pembuatan laporan keuangan. Oke. Masih ingat laporan keuangan? Di sini laporan keuangan terdiri, kalau perusahaan jasa mungkin agak simpel saja. Maksudnya lebih mudah dipahami daripada perusahaan-perusahaan dagang ataupun manufacturing. Laporan keuangannya di sini terdiri dari laba rugi, kemudian laporan perubahan modal dan laporan neraca. Mudah-mudahan kalian masih ingat. Kemudian next tanda panahnya masuk ke jurnal penutup. Nah, disinilah untuk jurnal penutup, ini ada tanda panah. Pembelajaran kita sudah sampai pada tahap ini, guys. Wah, jadi anak YouTuber juga ini. Nanti latihannya bisa menggunakan soal kasus perusahaan jasa yang pernah kita pelajari sebelumnya. Baik itu merupakan tugas ataupun latihan ataupun yang sudah Bapak jelaskan sampai yang laporan keuangan, nanti bisa kalian lakukan proses pembuatan jurnal penutup sesuai dengan materi kali ini, yaitu jurnal penutup. Setelah itu kita sudah sampai di tahap ini, sedikit lagi kita akan finish, yaitu setelah jurnal penutup kita melakukan posting kembali ke buku besar. Setelah itu kita membuat neraca saldo setelah penutup.
Setelah itu masuk ke jurnal pembalik. Jurnal ini adalah berfungsi untuk membalik beberapa perkiraan pada jurnal penyesuaian. Nanti mungkin lebih lanjut akan dapat jelaskan di pertemuan berikutnya. Kemudian setelah itu neraca saldo awal periode. Berarti ini sudah sampai finish akhir siklus akuntansi jasa. Yang mana kalau sudah sampai di sini berarti kita membuka untuk laporan baru. Oke, anak-anak kelas 11 siswa-siswi SMK Negeri 1 Kertoone Lama, kita sekarang fokus ke tanda panah yang besar ini, yaitu untuk jurnal penutup. Apa itu jurnal penutup? Silahkan disimak pembelajaran Bapak pertemuan daring kali ini. Jurnal penutup merupakan salah satu jurnal yang berfungsi menolkan akun nominal sementara untuk dipindahkan ke akun modal melalui ikhtisar laba rugi yang dibuat pada akhir periode. Penutupan jurnal dilakukan agar akun modal menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Untuk menutup akun nominal, akun-akun tersebut dipindahkan ke akun modal. Akibatnya, jumlah saldo akun nominal pada periode berjalan dapat dibedakan dengan jumlah saldo akun nominal pada periode yang akan datang. Mungkin kalau dilihat dari pengertiannya ini, anak-anak pasti bingung, kecuali kalian membacanya berulang kali, dipahami dan dihayati. Namun di materi Bapak ini, Bapak juga menyediakan langsung contoh realnya, agar kalian bisa mengerjakan akun-akun mana saja yang ditutup, dan akun sementara itu termasuk dalam akun apa. Next, kita lanjutkan. Akun-akun yang perlu ditutup, di sini ada 4. A, B, C, dan D. Yang pertama, menutup akun bersaldo debit. Ini contohnya seperti akun-akun beban. Beban yang ada di perusahaan jasa, semua beban. Beban listrik, beban telepon, kemudian beban iklan atau biaya angkut dan lain sebagainya yang posisinya ada di sebelah debit. Ini yang pertama. Disimak. Kemudian yang kedua yaitu akun yang bersaldo kredit. Ini biasanya masih ingat akun saldo yang normalnya di kredit itu adalah akun bernomor akun 4, yaitu pendapatan. Pendapatan masih ingat posisi saldo normalnya pasti di kredit. Di jurnal penutup, saldo kredit pun juga ikut ditutup dan dinolkan. Kemudian yang ketiga, menutup akun laba rugi. Nah, mungkin akun ini yang menurut kalian asing dan belum kalian kenali, karena ini memang adalah akun penyeimbang dalam proses penyusunan jurnal penutup. Di sini sudah diartikan akun laba rugi adalah dengan memindahkan akun laba rugi ke akun modal. Jika perusahaan memperoleh laba, akun laba dipindahkan ke sisi debit dan akun modal dipindahkan ke sisi kredit. Begitu juga sebaliknya. Nanti di contoh pasti insya Allah kalian akan lebih memahaminya. Yang terakhir yang perlu kita tutup adalah akun Thrive. Masih ingat akun Thrive? Ganteng juga Pak di sinilah, putih, glowing. Masih ingat akun Thrive? Akun Thrive ini adalah akun yang ditujukan untuk pengambilan pribadi oleh pemilik usaha. Ini juga akan kita tutup dan kita nolkan semuanya. 4 akun inilah yang nanti akan berperan penting dalam jurnal penutup yang nantinya akan tidak muncul kembali dan kita nolkan saldonya sehingga mendapatkan nominal yang real dan sebenarnya. Ini gambar contoh sedikit ya, gambar contoh mengenai jurnal penutup. Nah, di sini bisa kalian simak secara tajam, setajam silet.
Bisa kalian simak pokoknya seserius mungkin, terkhusus untuk anak-anak kelas 11 yang mempunyai janji dengan Bapak untuk mengumpulkan dan ikut tugas dan ikut kelas yang baik. Tidak perlu Bapak sebutkan namanya, kecuali misalkan nanti mereka melanggar, bisa nanti Bapak kenakan penalti. Amplopnya tebal. Oke ya, terkhusus kalian yang kemarin tugasnya terlambat mengirimkan dan kita sudah sepakat. Disimak pembelajaran Bapak ini adalah contohnya yang benar, maksudnya contoh yang real untuk jurnal penutup. Di sini, maaf belum sampai ke sini. Oke, di sini Bapak ambil contoh di sini PD Anugrah Intan. Maaf ya, ini pertemuan pertama Bapak pakai aplikasi ini, jadi sedikit grogi. Maklum ini bukan bakat menjadi artis. PD Anugrah Intan. Oke, yang pertama di sini ingat kata Bapak tadi, poin yang pertama ditutup adalah akun beban. Lihat, perhatikan, dari beban angkut pembelian, beban gaji karyawan, beban perlengkapan, dan beban penyusutan, semua akun yang bersaldo di debit, memang beban normalnya di debit, posisinya kita pindahkan ke posisi kredit. Setelah itu, penyeimbang di debitnya adalah ikhtisar laba rugi. Di contoh di sini ada retur, potongan, pembelian, abaikan saja. Ini abaikan saja dulu, ya. Fokus ke beban saja. Ini abaikan saja dulu, sekedar pengenalan bahwasanya ini nanti akan muncul pada perusahaan dagang. Kemudian yang kedua, yang ditutup kata Bapak tadi adalah yang bersaldo kredit. Yang bersaldo kredit itu pada perusahaan jasa fokus kepada pendapatan. Berarti di sini kalau misalkan pendapatan saldo normalnya kredit, pada jurnal penutup saldo pendapatan berubah menjadi di debit, kebalikan di beban tadi. Kemudian penyeimbangnya adalah ikhtisar laba rugi. Loh, kenapa Pak di sini malah ada penjualan, retur pembelian, potongan pembelian, dan pendapatan bunga? Mohon maaf, poin 1, 2, 3 kalian abaikan saja. Ini proses Bapak pengenalan kepada kalian bahwasanya selesai siklus akuntansi jasa, kita akan masuk pada siklus akuntansi dagang. Kalian akan menemukan akun-akun yang asing, mungkin yang perlu kalian kenali, sesuai penjelasan Bapak dulu. Bapak juga sudah pernah mengenalkan sedikit demi sedikit akun-akun yang baru supaya kalian tidak setruk mendadak. Di sini ada fokus hanya ke pendapatan bunga. Okay? Di sini poin nomor 4, fokus ke pendapatan bunga. Yang mana asalnya pendapatan itu saldo normalnya ada di sebelah kredit. Di jurnal penutup, Bapak ulangi sekali lagi, pendapatan bunga itu ada di sebelah debit. Penyeimbangnya, ikhtisar laba rugi yang awalnya di posisi debit, kemudian pada posisi pendapatan, ikhtisar laba rugi, posisinya berubah di posisi kredit seperti ini. Oke, paham? Bapak anggap paham ya. Makanya harus fokus. Pokoknya kentut saja ditahan karena ini durasinya terbatas. Kalau enggak nanti tim produksi nanti memamai. Lanjut, yang ketiga tadi yang ditutup adalah akun Thrive ya. Akun Thrive. Di sini akun Thrive, kalian lihat saldo normalnya di mana? Thrive saldo normalnya itu ada di sebelah debit. Kemudian kalau di jurnal penutup berarti kebalikannya. Masuk ke jurnal penutup, Thrive berarti posisinya ada di sebelah kredit. Ada di sebelah kredit. Kemudian di sebelah debitnya nanti akan diimbangi oleh akun modal. Kayak gitu. Jadi Thrive-nya nanti akan kosong.
Yang terakhir, ini Thrive-nya bisa kalian orek sendiri ya. Berarti ingat, Thrive-nya yang awalnya ada di posisi debit, kemudian posisi kreditnya adalah cash. Masih ingat kan? Di jurnal penutup kita ubah posisinya. Yang awalnya Thrive debit, kita ubah menjadi posisinya di kredit, dan penyeimbangnya adalah modal. Jadi nanti Thrive itu saldonya akan 0 ataupun tidak ada, kosong. Yang terakhir, akun ikhtisar rugi laba, yang ini. Nah, yang ini, akun ikhtisar rugi laba, yang akan diimbangi dengan akun modal Nyonya. Di sini Nyonya Intan ya, yang akan diimbangi dengan modal. Jadi semua ikhtisar rugi laba itu yang muncul nominalnya ditambahkan yang kemudian diseimbangkan dengan akun modal juga. Debitnya misalkan berapa, ikhtisar rugi laba, kreditnya, modalnya, nominalnya berapa, kayak gitu. Sesuai dengan ikhtisar yang disesuaikan di beban, kemudian ikhtisar yang ditutup di pendapatan, kemudian modal yang dikurangi dengan akun jurnal penutup di akun Thrive. Oke, itu Bapak anggap paham dulu. Nanti jangan khawatir, insya Allah bimbingan Bapak tetap di Classroom ini. Kalau misalkan pun kalian nanti kesulitan dalam memahami materi kita karena kita tidak bertemu langsung, kalian tanyakan saja apa yang menjadi keluhan kalian, atau bisa kalian cari referensi lain di internet ataupun di buku online dan lain-lain mengenai pembahasan saldo jurnal penutup. Setelah itu, ini fokus ke sini ya. Setelah itu, semua yang ada di jurnal penutup itu diposting kembali ke buku besar. Sekali lagi Bapak bilang, yang ada di jurnal penutup itu diposting kembali ke buku besar. Boleh kalian bikin buku besar baru, boleh kalian ambil buku besar yang ketika kalian kerjakan memposting dari jurnal, boleh. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengetahui saldo yang sebenarnya. Contoh, kita ambil yang paling mudah saja. Misalkan di sini adalah nanti ada akun beban gaji karyawan ya di sini. Di sini ada beban gaji karyawan. Ini adalah proses posting ke buku besar yang awalnya gaji karyawan itu debit 1.500.000, kemudian ada penyesuaian juga posisinya di debit 450.000, jadi nominalnya adalah 1.950.000. Kemudian di sini ada keterangan jurnal penutup atau JPT ya. Kalau JP jurnal penyesuaian, kalau JPT jurnal penutup. Di sini ada ada keterangan jurnal penutup. Saldonya ingat bukan di debit lagi karena sudah ditutup tadi posisinya di kredit, berarti masukkan posisi yang sama. Jangan dibalik lagi, jangan diubah. Kalau jurnal penutupnya di kredit, berarti di buku besarnya tetap di posisi kredit. Sehingga posisi untuk akun beban gaji karyawan di sini adalah 0. Nah, 0 artinya ini akun sementara saja yang muncul dan tidak masuk di periode awal berikutnya. Berarti periode awal berikutnya, Pak, adalah proses penggajian ataupun proses yang baru lagi. Kayak gitu, yang baru. Habiskan satu periode, tutup buku, kemudian membuka periode baru, berarti beban gaji dan beban lain masuk di periode yang baru, seperti itu. Itu yang dinamakan dengan akun sementara.
yang ditutup supaya tahu nominal realnya dan supaya mempermudah untuk membuat laporan keuangan di periode awal. Kemudian kalau masih bingung, Bapak ada punya contoh lagi di sini yaitu beban perlengkapan. Beban perlengkapan di sini awalnya di penyesuaian, berarti dia di jurnal umum tidak muncul ya. Ini di penyesuaian saja, muncul ada debit 650.000. Kemudian di jurnal penutup tetap dikredit posisinya sehingga posisi beban perlengkapan juga posisinya adalah 0. Bapak mau cari ke pendapatan guys supaya kalian lebih memahami lagi. Ada pendapatan kan di sini? Ada, tunggu ya sebentar. Bapak carikan. Nah, ini pendapatan bunga. Tadi kita sudah di beban kan? Sekarang Bapak mencontohkan di akun pendapatan. Akun pendapatan normalnya ingat posisinya di kredit. Kemudian di jurnal penutup posisinya ada di debit sehingga untuk posting di buku besar adalah 0. Karena ingat kredit dan debit itu dikurang. Ingat D K min K D min D D plus K K plus. Itu rumus yang Bapak ajarkan kemarin. 1 masih ingat apa? 2 masih ingat? 3, 4, dan 5 itu adalah rumus yang pernah Bapak ajarkan juga kepada kalian untuk lebih memahami saldo normal dari masing-masing akun. D plus D plus K plus K plus D plus K min K plus D min. Ini berlaku juga di posting buku besar di jurnal penutup. Setelah itu semuanya perlakukan hal yang sama dengan seperti itu. Begitu juga dengan 5 berarti 0 juga. Kemudian modal berkurang. Kemudian muncul akun baru yang bernama ikhtisar rugi dan laba. Ikhtisar rugi laba disesuaikan posisi debitnya berapa, posisi kreditnya berapa, kemudian sampai posisinya itu ada di posisi 0 juga. Sebagai akun penyeimbang pada jurnal penutup. Setelah itu, setelah kalian memposting semua akun-akun yang ditutup di jurnal penutup, kalian dipersilahkan membuat neraca saldo setelah penutup. Kalau kemarin hanya neraca saldo, berarti neraca saldo yang kedua ini adalah neraca saldo setelah penutup atau disingkat dengan NSSP. Neraca saldo setelah penutup. Yang muncul apa saja Pak? Yang muncul hanya akun 1. Ingat kan? Hanya akun 1, akun 2, dan akun 3. 4 dan 5 sudah hilang. Dan ingat posisi debit dan kredit semuanya harus balance. Sama, seimbang, dan angkanya tidak ada yang selisih. Selamat mencoba pada materi jurnal penutup kali ini. Kalian bayangkan saja jurnal penutup ini adalah perilakunya sama dengan jurnal umum dan jurnal penyesuaian. Bahkan bisa Bapak katakan jurnal penutup ini lebih mudah daripada jurnal penyesuaian. Karena jurnal penutup tidak perlu menghitung seperti jurnal penyesuaian. Kalau penyesuaian kalian mungkin masih menghitung beban mana yang sudah terpakai, beban mana yang belum, kemudian pendapat mana yang harus diterima, pendapat mana yang belum diterima. Kalau jurnal penutup tidak. Tinggal kalian tutup saja akun sementara, beban, pendapatan, Thrive, dan akun penyeimbangnya adalah ikhtisar rugi laba. Bagaimana? Makin penasaran? Penasaran kalian akan terjawab dengan ketika kalian mencoba memproses semua latihan-latihan kita di perusahaan jasa yang sudah sampai laporan keuangan. Silahkan kalian tutup pada di jurnal penutup sesuai dengan materi dan arahan yang Bapak berikan pada waktu ini.
Kalau kalian tidak mencoba, kalian tidak akan menemukan masalah. Hidup tanpa masalah, mati saja. Silahkan dicoba terus. Ada kendala, nanti kita bisa sharing di classroom Bapak, insya Allah. Kalaupun misalkan kalian terkendala dengan sinyal ataupun lain-lain, nanti kita bisa konfirmasi dan bisa mendapatkan toleransi. Yang penting ingat, jujur, jangan berbohong, dan jangan menyepelekan proses pembelajaran daring. Kita dituntut untuk belajar di rumah, tetap mempertahankan kualitas kita, apalagi untuk mata pelajaran produktif yang kalian backgroundnya adalah akuntansi. Terima kasih anak-anak kelas 11 SMK Negeri 1 Petani Lama, jurusan akuntansi. Insya Allah bertemu lagi nanti kita di video berikutnya. Penasaran kan? Nanti pertemuan berikutnya Bapak sudah langsing turun 20 kilo. Makanya kalian harus tunggu dan tunggu terus video berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ambil hikmahnya dari yang Bapak jelaskan. Kalau yang tidak bermanfaat silahkan abaikan saja dan jangan gubres ataupun jangan dihiraukan. Tetap semangat belajar. Ingat, tujuan kita adalah belajar. Kalaupun misalkan masih di rumah tanpa pengawasan yang intens dari guru ataupun dari pihak sekolah ataupun wakaku dan sebagainya, kalian mempunyai tanggung jawab yang sama untuk menyelesaikan tugas dan mencapai cita-cita kalian untuk menyelesaikan pendidikan di SMK Negeri 1 Kota Lama. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Mudah-mudahan bisa dimengerti penjelasan Bapak ini. Kalau misalkan kalian belum paham, tadi kita bisa bertanya di kolom komentar ini. Jangan lupa subscribe, lonceng, dan lain sebagainya. Terima kasih. Tetap semangat, apalagi yang masih perlu proses banyak belajar, silahkan kalian kejar ketinggalan kalian. Kalau kalian tidak mau tertinggal lebih jauh. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.